Knowledge Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas. Halo Perbanas Tips, balik lagi sama gue Niki. Salah. Sama gue Gilman. Dan gue Niki. Oke, kita balik lagi ke podcast Perbanas. Enggak salah. Salah. Spontan. Podcast Suasana. Kita hampir gak pernah menyebutkan nama podcast itu ya. Yeah. Padahal itu nama podcast kita loh. Aduh, gimana sih selalu kehebohan duluan gitu kan. Jangan lupa ya selalu saksikan kita di YouTube gitu. Iya, jangan lupa ya follow yang di sini nih sekarang gue kasih tahu di awal biar Facebook. kalian follow dulu Instagram, Facebook, TikTok, X gitu kan. Yoi, Spotify. Semuanya Spotify bakal ada kita di situ. Ya sekian dari biasanya kan kita di akhir Iya sih. Kan di awal aja biar kalian sambil nonton sambil follow. Gaji buta dong kita man. Tiba-tiba udah sekian. Aduh, kacau. Tapi kalau lihat-lihat nih man, kayak tipe-tipe kita tuh tipe-tipe orang yang ekstrovert gak sih? Gue introvert. Ini Ini kalian percaya? Oh tidak. Gue sampai kayak speechless. Gak bilang. Kenapa sih lo introvert? Gak tahu. Gue introvert. Gue Aquarius. Gue Bete banget gak sih sama orang kayak gitu? pick me banget. Kayak gue pokoknya introvert gitu kayak emang ada orang speak me itu boleh ya. Menurut gue introvert sama extrovert itu tergantung penilaian orang lagi. Walaupun kita merasanya ekstrovert kalau orang itu liatnya. Iya, gue merasa gue introvert tapi lu bilang extrovert. Iya. Ya, tergantung bro. Karena menurut gue orang ekstrovert tuh kan orang yang dari definisi gue ya, orang yang gampang berbaur, yang maksudnya dia gampang nerima adanya orang baru gitu loh, dan dia demen dengan keramaian gitu. Dan lo orangnya kayak gitu banget menurut gue. Coba ceritain sisi mana yang menurut lo terkadang mungkin lo ngerasa introvert juga. Itu dari sisi mana deh gitu? Dari posisi gue lagi sendiri. Gue gak mau ngechat orang, chat orang gak mau gue bales. Iya. Lu lo kayak gitu ternyata? Gak tahu ya. Aduh gimana sih dia Pokoknya merasa? gue cuek lah kalau di chat. Iya sih. Gue merasa sih kayak oke. Mana nih? Ya nih gitu. Sumpah beda banget sama kalau gue tektokan sama Gilman gitu. Kayak kalau orang yang baru kenal lu nih man, Iya. as a chat doang by chat nih kayak iyalah nih orang gitu deh man. Iya. Tapi lo ini gak sih, kan ada ya orang yang ekstrovert di kalangan orang-orang yang cuman dia nyaman gitu loh. Lo gitu gak? Enggak gue. Oh Gue enggak. bisa di extrovert, bisa di introvert. Anjay, keren banget. Gue kalau lagi carmu kan extrovert bro. Oh iya bro, Harus. Kayak gue juga kayak lu sih sebenarnya. Harus extrovert anjing. Tapi gue tuh sisi introvert gue dikit banget. Emang kelihatan. Dari Perbanas juga udah bisa menilai ya. Gue tuh ya, kalau gue diem di rumah, gue malah sakit man. Gue lagi sakit nih, tadi gue bengek, gue ketemu lu hai, sembuh gue. Jadi kayak energi gue tuh justru dari orang gitu loh. Iya menurut memang. gue. Nah, energi gue yang capek. Ladenin gue. Tapi gak tau ya gitu kalau gue. Jadi gue tuh merasa kayak kalau gue banyak ngobrol ketemu teman-teman, itu yang bikin gue malah ngecharge gue. Kadang kan ada ya orang yang ngecharge kayak gue mau ketemu orang di minggu ketiga, minggu-minggu sebelumnya gue harus diem dulu di rumah gitu kan, ada ya orang yang kayak gitu. Oh kayak gitu. Gue gitu. Pantes. Oh. Gue nggak tahu ya, gue posisi gue lagi capek nongkrong tuh gue nggak tahu gue posisinya lagi ngapain gitu. Cuman kalau misalkan emang gue lagi malas keluar ke teman-teman gue ya udah. Bukan karena gue capek ketemu sama dia, emang gue lagi malas lagi aja. lu nya aja yang capek gitu iya, kan. Jadi gue pengen sendiri aja dulu. Betul. Cuman banyak yang menilai sih gue ekstrovert ya. Iya. Cuman nggak tahu. Kayak hampir coba ya kita misalkan kasih question di polling gitu, Gilman ekstrovert introvert, kayak semua orang milih ekstrovert sih. Kalau nggak tahu sisi elunya ya yang tadi. Menurut gue ekstrovert sama introvert bisa dipelajari. Maksudnya gimana? Loh kalau misalkan apa ya, di dunia kuliah kalau misalkan kita dipaksa buat ekstrovert juga bisa sebenarnya. Kalau kita mau. Bisa. Kalau kita mau explore lebih gitu ya. Karena semua sifat bisa diubah menurut gue. Kayak misalkan lagi banget nih, terus mau berubah jadi baik gitu. karena emang diri dia, bukan karena seseorang. Iya. Jadi bisa aja. Bisa sih benar-benar. Terus kayak menurut gue di perkuliahan tuh kita sering lihat mungkin ya ada orang yang bergerumbul ya nggak sih di sekitar kita, terus ada yang emang dia menyendiri sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan dia sendiri tuh
di saat-saat tertentu, mungkin dia lagi nugas doang atau dia emang lagi mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan kuliah, tapi di saat dia nongkrong dia bisa hahihi gitu. Gue sering sih menemukan yang kayak gitu. Kadang gue tanya, ada beberapa teman gue yang kayak kalau mau disamperin, jangan deh nanti aja maleman karena gue lagi nugas dulu gitu kan, ada ya beberapa orang. Nah itu mungkin cara mereka untuk fokus di kuliahnya dulu gitu. Untuk nongkrong dia bisa jadi pribadi extrovert lagi. Salah, extrovert lagi. Enggak, jadi maksudnya kalau dia lagi nugas dia jadi introvert karena harus fokus. Ketika nongkrong di malamnya dia bisa jadi extrovert lagi gitu. Cuman kalau menurut lo nih, introvert apa extrovert nih? Kalau misalkan ada teman gua yang emang kalau nggak keluar sakit, tapi kalau di luar diem aja, itu extrovert apa introvert? Wah, susah tuh. Extrovert sih. Extrovert. Tapi kan dia diem aja di tongkrongan. Karena tidak semua orang extrovert bukan mentransfer, memperlihatkan extrovert tuh harus yang ngomong mulu gitu. Kagak. Kadang extrovert pun dia yang mendengarkan orang lain bercerita gitu loh. Yang penting dia ada di lingkungan yang rame. Itu menurut gue extrovert sih. Karena orang-orang introvert biasanya ketemu orang aja nggak mau gitu loh. Ada yang kayak gitu kan. Jadi menurut gue kayak itu dia jatuhnya mentalnya udah ekstrovert sebenarnya. Cuman karena ya mungkin dia malas ngomong kah, atau mungkin ada sisi-sisi kayak aduh gue lagi pengen dengerin aja deh gitu tuh ada gitu. Mungkin temannya juga so asik ya nggak mau mendengarkan cerita dia. Iya parah sih, kadang ada yang kayak gitu. Jadi kayak dia kagak mau ini dah. Lah kalau misalkan udah diceritain tapi nggak masuk, ya udah nggak apa-apa. Lah dia kan butuh respon juga kan. Iya ya, jangan yang. Iya. Cuman kayak ngedengerin cuman kayak oh iya oh ya udah deh, orang juga males mau cerita lagi gitu kan, kayak apa lu gitu. Oh iya. Ya, tapi menurut lo nih ada istilah kalau kita udah terlalu ekstrovert, ada yang kayak social butterfly. Kayak temen lo di mana-mana gitu. Habis gila. Menurut lo tuh gimana sama orang kayak gitu? Menurut lo itu malah positif atau negatif? Positif dong. Positif. Jatuhnya relasi kan itu. Iya sih, setuju. Tapi kadang ada orang yang bilang kayak lu caper banget sih temenan sana sini, itu cuma ngincer ininya doang ya gitu. Suka gak sih lo menemukan kata-kata itu? Gue sih belum menemukan kata-kata itu ya. Cuman kalau misalkan gue menemukan kata-kata itu, ya udahlah. Iya, coba mau diapain. Yang penting maksudnya orang ke kita hidup gue, kita yang milih kita gitu yang kan. milih gitu betul, kan. Kalau misalkan betul, dia datang ke gue karena butuhnya doang, ya nggak masalah, itu urusan dia gitu loh. Betul intinya sih. gue malu pun relasi banyakan gue gitu. Iya. Kalau mau dikomparin ya, daripada lu ngeledek kita kayak ngomong-ngomongin gitu. Jadi jangan setuju. Jangan salah lah kalau misalkan berbicara sama orang gitu. Betul, karena di beberapa sosial media mungkin kalian tahu ada artis yang benar-benar disebut social butterfly. Siapa tuh? Vidi Aldiano, tahu kan lo, kayak misalnya dia temennya di mana-mana. Iya. Tapi sahabatnya banyak ya. Iya, maksudnya kan itu 1, 2, 3, 4. Terus gue lihat nih, oh dia orang berarti ekstrovert parah. Terus gue lihat kayak komenannya pada positif, tapi ternyata ada juga komen-komenan yang menghujat gitu loh, kayak si ini mah temenan cuman karena misalkan diundang nyanyi gini gitu. Kayak menurut gue enggak sih. Lu dengan kayak lu punya banyak teman berarti membangun personal branding lu yang ternyata lu tuh orangnya baik ya gitu, bisa nyambung masuk sana sini tuh nggak apa-apa gitu. Nah ngomongin video kan kayak tadi menurut lu kan ekstrovert kan. Ekstrovert. Nah itu kan dia dari seorang penyanyi tuh. Dia kecebur di jadi podcaster gitu di Om Ded gitu kan. Terus dia belajar. Betul. Terus dia survive di situ lah. Dia mengundang tamu-tamunya, nanti dia jadi temenan gitu. Betul. Jadi relasinya makin banyak lagi gitu. Itu nggak apa-apa sih menurut gue. Terus menurut gue juga seseorang yang introvert itu bisa diubah. Kayak misalkan nggak apa-apa lu menekankan diri dulu kayak gue tuh introvert. Karena kan ada orang yang kayak ketemu orang malah energinya langsung cepat habis atau apa, nggak apa-apa asal lu bisa ekstrovert di hal-hal tertentu yang tadi kayak lu misalkan di perkuliahan, cara lu berteman itu lu perlu banget ekstrovert, karena kalau tidak kalian introvert terus nih yang gak akan punya relasi kemana-mana gitu loh, sayang banget. Padahal di masa-masa kuliah ini menurut gue itu hal dimana kalian harus explore sebanyak-banyaknya gitu loh, harus kayak ya udahlah temenan sama siapa aja asal yang buruk jangan diikutin gitu sih menurut gue. Sebenarnya nggak cuman di perkuliahan juga sih, di SD, SMP, SMA juga kalau misalkan SD nggak tuh bahasnya lama banget. Iya sih. Masih kecil. Kalau misalkan kita introvert, kita mau belajar, konsepnya mau belajar ekstrovert, ya itu akan terjadi ekstrovert itu. Kayak
ya udah mengalir aja Iya. gitu loh. Toh ekstrovert introvert gak ada baik buruknya, maksudnya Baik-buruknya nggak ada. dia tuh berjalan aja tergantung orangnya gimana gitu mau nginiinnya. Ada orang yang extrovert kayak mungkin dia terlalu carmuk, terlalu kan jatuhnya negatif. itu. Jadi sebenarnya balik ke kepribadian kita masing-masing Pribadian sih. lagi. Pokoknya jangan mendengarkan apa kata orang kayak dia tuh datang ke sini cuman Iya, pengen cuman ini doang. jangan ke situ-situ. Itu mungkin orang yang seperti itu ngomongnya udah terkena mental illness ya. Parah banget Gilman ya, nggak boleh gitu man. Iya, sorry. Dasar. Kan Mungkin. mungkin sudah terkena gitu. Betul. Karena kan Gen Z sekarang udah kena nih mental illness atau apapun Yang itulah. begitu gitu Iya. kan. Jangan dengerin kayak gitu-gitu. Cuman susah sih ya, sosial media udah cepet banget sekarang. Iya. Kayak sekarang tuh jalan semua sat-sat Iya cepet banget. Gitu. Kalau dulu kan mau isengin kayak gimana pun, nggak ketahuan atau apa. mau bibirnya dilem mau kayak gimana juga. Emang ada ya bibir doang tuh zaman kapan ya? Ini Anda bergaulnya emang rada-rada nih ya nih Oke, orang. sorry. Ya apa-apa sih. Tapi menurut gue tadi bener juga sih yang kata lo dari SD, SMP, SMA kita udah mengubah gitu loh brandingan kita, mungkin tadi introvert jadi extrovert karena kalau nggak gitu kita nggak tahu info-info di luar karena kayak Iya. ternyata nih sekarang Perbanas punya beasiswa man yang up to dia ngeluarin untuk calon-calon yang bakal jadi mahasiswa-mahasiswa Iya. Perbanas sebesar 1 miliar. 1 miliar. Gede banget gak sih? Kayak gitu. Kagetnya lebay enggak karena maksudnya dia memperbanyak mahasiswanya yang mau masuk lewat Yoi. jalur prestasi gitu loh. Nah di situ juga bisa tuh ekstrovert. Betul. Nah makanya kan kalau misalkan kita cuman kuper nih pas SMA diem-diem aja nggak bakal tahu tuh banyak ternyata kuliah-kuliahan termasuk Perbanas salah satunya swasta yang menyediakan beasiswa gitu untuk para calon-calon mahasiswanya. Senilai 1 miliar. Betul kayak tadi contohnya teman-teman kita yang atlet ya man. Iya. Itu dibeasiswain 100% sama Perbanas Sama kayak Perbanas. wow gitu lah. Kita juga mau sebenarnya dulu kalau punya kemampuan. Karena ini salahnya gue dulu. Gue pas SMA gue ekstrovertnya ya udah sekedar nongkrong. Gue nggak tahu tuh info-info ternyata swasta pun mengeluarkan beasiswa yang segitu besar dan menurut gue lumayan banget gak sih? Kalian harus banget coba apply, coba ikut. Dan nanti ada juga nih man apa sih nama info-infonya di IG-nya Perbanas Institute sama Join Perbanas. Yoi, Kalian itu bisa follow di sana dan bisa mengikuti jejak teman-teman kita yang dapat beasiswa. Lumayan banget gak sih kuliah? Bukan yang ngeluarin duit tapi mulai dibayarin terus kalian bisa ngukir prestasi gitu. Bukannya lu dulu punya bakat Apa bakat gue? nyanyi? Nyanyi apa gue nyanyi dangdut? Kagak ada. Nyanyi lu. Gue pernah denger lu nyanyi. Kapan gue nyanyi Ada man? lah. Kapan? Ada. Gue pernah denger cuy. Di mana TikTok gue? Gue kalau galau gue baru nyanyi man. Keren. Keren. Second lu kan nyanyi terus tuh. Bakat gue baru keluar kalau gue galau. Oke. Gitu. Ada bakat sampingan lah. Nih buat cowoknya Niki, kalau Niki udah nyanyi Berarti gue galau. gak galau, langsung gojekin. Wes. Cair pokoknya. Gue. Pokoknya kalau apapun pergalauan duniawi, kalau misalkan udah kena makanan tuh udah pasti dulu. Betul. Kalau enggak kopi-kopi. Bisa. Langsung gue maafin itu. Pokoknya kenyang lah. Kenyang lah perut lah, aman. Itu udah pasti. Gila lu tuh peka banget ya. Loh, laki-laki Tolong bro. dicatat anjay, catat. Anjing, kode Gak, banget. dia udah peka kok sama gue man. Iyalah orang dari SMA. Iya dia udah tahu gue banget anjay. Keren lo kayak gitu. Bercanda, oke. Terus menurut lo gimana lagi nih? Misalkan lo ketemu orang, gue mau kasih pertanyaan deh buat lo sekarang. Apaan? Gue mau lo Boleh. merating. Kayak Tapi lo harus jawab cepet, kayak mikirnya gak usah kayak lama-lama. Misal lo ketemu sama orang, dia 10 nih, lo kayak cakep atau ganteng, relasi dia sana sini. berarti gue ngeret juga nih berapa? Ya, Oke. Sampai 10 doang kan? 1 sampai 10. Oke. tapi ini orang udah 10. Ya. Udah 10 relasi sana sini. Oh berarti ini dia cerita cewek lu deh. Dia cewek lu. Terus cewek gue. Ceritanya tadi lu denger dulu. Enggak maksudnya kalau misalkan lu ketemu, dia posisinya jadi cewek lu, dia tuh sana-sana tapi sana sini tapi dia nggak mau diajak ke tongkrongan lu, kayak cuman sama temen tongkrongan lu doang, dia tiba-tiba introvert kayak nggak mau banget gitu. Berapa? Tapi dia cakep, cantik 10 lah. Dia mah fisik banget ih. Bukan mandang fisik, gue apa ya, terkait pasangan gitu. Apa lanjut. Iya, gue nggak terlalu mikirin temen lagi. Aduh.
Oh yang penting maksudnya ya selagi pasangan ada waktu buat kita nggak apa gitu. Iya, Nggak perlu diajak ke tongkrongan. Tadi kan pertanyaan lu kan dia 10, tapi kalau misalkan diajak ke tongkrongan dia nggak mau kan. Ya gue nggak terlalu mikirin tongkrongan. Gue nggak bisa aja kayak gitu. Iya gue ke ini. Lo nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue tuh pengen ya kayak punya pasangan yang dia bisa berbaur sama teman-teman gue juga, karena dia tahu teman-teman gue banyak gitu. Nggak yang kayak tiap diajak, aduh enggak aku malu gitu, itu nggak mau. Kayak lo bisa berbaur lah gitu. Lanjut. Dia 6 tapi ramah, gampang berbaur sama siapa aja. Tapi 6 Gampang berbaur siapa aja. ramah. 1. Astagfirullahaladzim. Perkara apa dianya 6? Gampang bergaul. Ya dia gampang bergaul. Ya itu minusnya. Kenapa? Kenapa enggak? Ya maksudnya kan bagus dong. Berarti dia punya gampang bangun relasi. Kalau misalnya lagi sama lu nih, Kalau pick me, yang nggak kepik nih man, maksud gue kayak maksudnya dia ramah aja. Misalkan lu ajak ke tongkrongan di ini bukan yang cemberut kayak oh yaudah gitu. loh say sekarang hello. masalahnya tongkrongan tuh banyak makan gitu loh. Oh iya serem ya. Nggak jadi. Bener. Gue setuju sih. Tadinya pikiran gue tuh kayak dia 6 tapi dia enak lagi gitu, maksudnya bisa berbaur. Tapi ternyata oh ya tidak ya. Banyak yang ditikung sat-sat gitu. Iya kita yang goreng deh yang makan. Iya yoga. Oke jangan. Oh ya bener, setuju sih gue sama lo. Oke lanjut. Dia 8 tapi gak suka ngepost lo di sosmed. Kayak tiap di sosmed enggak deh. Tapi suka ngerasa ini gak sih, anjir apa gue jelek ya kagak mau di post. Apa gimana? Tapi dia 8 man, gila mendekati 9. Berarti cakep nih man. Kalau 8 masih oke. Kalau 10 tuh baru susah. Berapa ya? Astagfirullahaladzim. 8 lagi. 8 juga rate-nya. Oke. Tapi lu tipe yang gimana? Kan gue bisa nyuruh kalau misalkan dia mau upload. Enggak, dia introvert banget. Pokoknya dia gak mau sosmed dia ke ini orang. Ngapain pacaran? Di private pokoknya. Ngapain pacaran? Ya. Ya at least sekali 2 kali gak masalah. Kalau misalkan gak sama sekali Ya kan gue gak tahu ternyata. Ya makanya kan lu pendapat dapat. gue segitu. Oh jadi gak apa-apa, yang Berapa penting ya? di post sekali 2 kali gitu. Kali, berapa ya? 7 deh. 7. Karena kayak kalau lu gak dipublish, ntar dia bisa kayak ketahuan dia tuh gak punya cowok, kayak ngapain anjay gitu Gue sih kan. 7 ya. Lu 10 pasti. Enggak dong. Lu 1 ya. 1. Masa gak di post? Iya lah. Lu selingkuhannya banyak banget. Gila. Lu pengalaman man. Gimana tuh? Ya itu gue gak pernah di post, taunya Nana Nino banyak. Ya tau lah. Terakhir dia 9 tapi susah banget bagi waktu sama lo karena dia sibuk sama dunianya sendiri. Oh dia ekstrovert nih, tapi sama teman-temannya doang. Sampai milih kayak gue lagi mau nongkrong sama teman gue, pacar gue nomor 2 gitu. Tuh berapa tuh? Gue 3,5. Karena kan di awal gue juga udah menyingkirkan temen gue buat gara-gara Oh dia. iya, masa lo disingkirin Iya, gitu. nggak Oke. respect, bro. Jadi harus saling menghargai ya. Iya. Even itu maksudnya lu tadi nomor-nomorin untuk pasangan atau temen harus sama-sama menghargai. Iyalah cuy. Gila, nggak dapat feedback buat apa? Yoi, kalau gitu berarti lu extrovert apa introvert tuh? Ambivert. Gua apa ya? Gua introvert lah. Menurut gue kalau orang menilai terserah. Enggak, lu introvert menurut diri lu, tapi lu lebih nyaman berteman dengan orang yang seperti introvert atau Oke, extrovert? pertanyaan bagus apa ya? Aduh, gue Setelah pernah tadi- berada di fase dua-duanya itu gue menyikapinya Gimana? diem. Saat apa introvert ketemu orang introvert? Saat ketemu orang extrovert. Kalau Oh, iya. introvert ya sama-sama diem dong. Kayak udah gak ada interaksi. Gak ada interaksi. Nah, Dan kalau gue sedang membutuhkan. kacau. Loh, mentor gue dulu ada cowok. Gue membutuhkan, wah gue kencang banget. Mentor gilman gak bisa. Santai, dia udah nongkrong sama gue, bro. Oke, mantap. Lanjut. Kalau Takut juga kamu. enggak, dia santai gue orangnya. Mau gue kenal juga. Udah punya cowok, udah punya cewek. Ya udah gue gak bermaksud kesana Gilman. Weh. Gile lo. Nyokapnya di root, bro. Gak apa-apa. Oke. Gue kalau udah satu man. Kalau udah jadi tuh gue Takut kan lu Iya, bilang di gua. sini takut kan? enggak. Tadi belakang ya man. Mana nomornya? Bercanda sumpah. Enggak. Terus. Iya, gue kalau membutuhkan gue ekstrovert sih. Kalau di kerjaan ya. Iya. Kalau di pertongkrongan mah gue
ya padanya lu aja terserah nggak sih? gua. Iya padanya lo nggak sih? Iya terserah gue mau introvert mau Betul, gue betul. extrovert ya. Karena gue merasa lu tuh kayak udah kalau lu lagi emang lagi pengen diem lu bakal diem. Diem Even gua. kita kayak nyanyi tapi kalau emang lu lagi ya mungkin diri lu lagi pengen ikut berbaur ya udah. Iya, karena di tongkrongan pun gue pernah skip. Iya ngerti. Jadi kayak ya udahlah. Tergantung mood gak sih kalau Tergantung nongkrong mood, tuh. coy. Dan Iya. maksudnya gak terlalu dipedulin banget di tongkrongan. Lu harus jadi pribadi yang Yoi. ABC. Karena kan tongkrongan teman-teman kita udah tahu Iya. kita gimana. Kecuali tadi di bidang pekerjaan, kuliah. Itu bisa tuh kalian menyesuaikan kapan waktu harus ekstrovert, kapan harus introvert gitu. Bisa bagi waktu. Gitu. Betul. Makanya buat memilih-milih teman sangat amat memilih lah. Yang udah tahu karakter Banyak, kita lah. Jangan yang tiba-tiba terus ditusuk di belakang. Iya. Ini itu males. Sekarang lagi banyak tuh yang tiba-tiba Apa tuh? minjem duit tapi galakan dia kira yang diminta. Iya, gue gedek banget dah yang begitu-begitu. Janganlah. Jangan Kalau lah. misalkan ada orang yang minjem duit kerja, Iya, kita lu lagi nyari masih duit. muda Iya. gitu. Enak banget ya, dia tinggal minjem dong bro. Iya cuy. Waktu itu gue bercerita ya tentang Apa tuh? minjem duit. Jadi pas gue sebelum magang juga ada orang teman SMP gue. Wih nyasar tuh dia dari SMP. Iya cuy, teman SMP gue tapi dia di atas gue. Kakak kelas cowok. Dia suka nge-DM gue, nggak gue follow back. Karena dia bukan satu tongkrongan sama gue, cuman dia kenal gue gara-gara gue main futsal. Oke, di kenalnya dari SMP. situ. Iya. Terus Iya futsal siapa yang nggak kenal gue SMP? si kakak hits ini si paling hits. Nah, terus Enggak bang. bohong. Ya udah terus pas gua udah kuliah dia suka minjem duit gitu kan. Dia apa ya? Nggak tahu gua kenapanya pas gua tanya ke teman-teman gua yang lain emang dia orangnya kayak gitu. Oh. Jadi emang tabiatnya Iya yang terus susah. gua ngasih tahu ke nyokap gua kan, man ada yang minjem duit segini. Siapa kenal kakak kelas SMP gua gitu kan. Bilang aja kerja gitu. Apa itu respon emak lu? Gitu. Respon nyokap bokap gue itu kerja kata dia gitu kan. Terus Setuju sih. Terus kata nyokap gue lu aja belum kerja lu diminjemin Iya, dipinjemin duit. Iya ngapain? Mana Mending lumayan kalau- gitu kan. Iya, kalau udah minjeminnya. ketemu teman gitu lebih baik tidak direspon dari awal sih. Iya, Karena betul. kalau lu sekali ngerespon kesana sana dia akan tidak tahu malu ya gitu lagi. Nah kalaupun emang penasaran kan pasti orang yang membuat penasaran kan kayak ngechat. Misalkan ngechat gue, man, gue balas, kenapa gue gituin kan? Ya. Terus dia balas minjem duit nggak usah balas. Iya udah. Kalau Sakit. misalkan emang penting, gue lagi depan rumah lo nih atau man gue lagi nongkrong sama si ini nih, sokin dong ya, lu balas tuh sampai bawah. Iya. Nah, kalau misalkan emang lu lagi nggak ada pun ya udah, Ya nggak udah. usah gitu loh. Skip aja. Karena semua orang tuh harus dipilih-pilih lah Iya, bro. itu yang kayak gitu kira-kira orangnya extrovert introvert tuh. Lebih ke butuh. Dia nggak masuk ke kategori 2 itu. kategori. Itu udah orang kagak jelas itu namanya. Aduh dasar. Tapi berarti intinya kalau dari gua, even itu lo extrovert, lo introvert, selagi lo tidak merugikan orang lain dan lo bisa pakai itu di suatu momen yang emang bener gitu, kuliah, kerja, itu menurut gua nggak apa-apa sih. Kayak itu personality bukan yang harus dibanding-bandingin ya man. Kayak gue extrovert, gue lebih baik dari yang introvert, tidak menurut gue. Itu kayak nggak sama sekali. Jadi ya udah berdampingan aja asal kalian tidak merugikan satu sama lain. Kalau dari lo apa? Dan jangan sok mungkin ya kalau extrovert yang kayak That's jangan, all. dia mau kayak gini. Iya, dia mau kayak gini. kayak gini jangan juga. Itu lebih ke red flag ya. Ya. Janganlah. Itu udah kayak harus udah dah lu hindarin aja orang kayak gitu. Jauh-jauh lah men. Udah tuh. Buat orang-orang yang merasa seperti itu men, janganlah men. Jangan begitulah. Janganlah. Udah gede juga. Minim banget temen lu kalau kayak Iya. gitu bro. Lu gampang nilai karakter orang sebelum Iya. kenal lebih dekat tuh itu minus sih menurut Iya gue. semakin lu mencicir orang yang gak kenal sama lu, ya lu makin dicicir sama orang lain bukan Betul. orang itu. Jadi gitu, kayak men. ada timbal baliknya lah. Lu bakal Iya. diinin di kesempatan lain. Jangan sampai Iya. seperti itu. Janganlah, Oke. janganlah. Gitu semoga kalian bisa mengambil sisi-sisi positifnya ya Yups. Perbanas Pips. Yang cerita-cerita kita yang jeleknya jangan diambil, yang buruknya. Yang buruk. Ikutin yang positifnya aja, Oh, oke? Segitu dulu dari gue. Yuk, gue Gilman. Sampai bertemu lagi mungkin di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa follow tuh. Tuh. Kita selalu mengingatkan untuk Yoi. follow dan Biar follow. tahu beasiswa semuanya. Betul, info-info tuh, terbaru, info terbaru. updatean dari Perbanas Yoi. Institute. So, kapan-kapan lagi. Bye. Bye. Knowledge Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas.